Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih gimana caranya mobil-mobil sekarang bisa langsung nyala, mulus, dan irit banget bensinnya? Jawabannya ada di satu pahlawan tanpa tanda jasa di dalam mesin, Electronic Fuel Injection, atau yang sering kita sebut EFI. Anggap aja ini adalah otaknya mesin yang ngatur pasokan bahan bakar. Coba deh, tanya orang tua atau kakek nenek kalian. Pasti mereka cerita kalau mobil zaman dulu tuh rasanya boros banget, dan kadang suka rewel pas dinyalain. Nah, kenapa mobil zaman sekarang bisa jauh lebih efisien dan responsif? Apa sih rahasia di baliknya? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, rahasianya itu ada pada sebuah lompatan teknologi yang luar biasa besar. Kita pindah dari sistem yang ibaratnya masih manual, yaitu karburator, ke sistem yang jauh lebih pintar dan dikontrol penuh oleh komputer. Dan inilah yang kita kenal sebagai Electronic Fuel Injection, atau EFI. Oke, jadi apa sih EFI itu? Gampangnya, bayangin EFI ini kayak koki pribadi super canggih buat mesin mobil kamu. Dia punya banyak banget sensor buat ngerasain kondisi mesin. Lagi dingin kah, panas, atau lagi butuh tenaga buat nyalip. Nah, semua informasi itu langsung dikirim ke otaknya yang namanya ECU, yang kemudian akan ngasih perintah buat nyemprotin bensin dengan takaran yang pas banget. Nggak kurang nggak lebih. Tujuannya cuma satu, performa maksimal, efisiensi bahan bakar juga maksimal. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menelusuri perjalanan EFI. Mulai dari versi paling awal, terus ke standar yang ada di kebanyakan mobil sekarang, sampai teknologi paling canggih. Kita juga bakal bandingin semuanya, dan yang paling penting, karena apa sih kita perlu tahu soal ini? Oke, langsung aja kita mulai. Kita mulai dari bab pertama, langkah awal injeksi elektronik. Disinilah perjalanan mesin modern dimulai saat kita mulai meninggalkan teknologi karburator yang sudah tua. Nah, bentuk EFI yang paling pertama dan paling sederhana itu namanya single point injection. Anggap aja ini adalah teknologi peralihan, semacam jembatan antara zaman karburator dan zaman injeksi canggih yang kita kenal sekarang. Jadi, cara kerjanya simpel banget. Cuma ada satu atau kadang dua keran bensin elektronik yang nyemprotin bahan bakar buat semua silinder mesin. Tentu ini udah jauh lebih baik daripada karburator kan, karena udah diatur komputer. Tapi, karena satu keran buat rame-rame, ya presisinya masih kurang oke. Makanya sistem ini biasanya cuma cocok buat mesin-mesin kecil di zamannya. Tapi teknologi kan nggak berhenti di situ. Sekarang kita maju ke babak berikutnya, yaitu standar injeksi masa kini. Ini adalah teknologi yang ada di balik sebagian besar mobil yang kita lihat di jalanan setiap hari. Nah, di sini nih lompatan besarnya kelihatan banget. Kalau di sinker point tadi, satu injektor untuk semua, sekarang di multi-point injection atau MPI, setiap silinder dapat jatah injektornya masing-masing. Ini baratnya kayak ngasih setiap atlet minuman energinya sendiri-sendiri, bukan satu galon buat diminum bareng-bareng. Hasilnya jelas, pengiriman bensinnya jadi super presisi, mesin jadi lebih irit, dan tenaganya jauh lebih stabil. Dan ternyata, bisa dibikin lebih canggih lagi loh. Namanya sequential fuel injection. Di sini, Ece nggak cuma tahu kalau tiap silinder punya injektor, tapi dia juga tahu timing yang paling sempurna buat nyemprot. Jadi bensin itu disemprotkan tepat sesaat sebelum katup isapnya terbuka. Bayangin aja seorang pemanas jitu yang lepasin panah pas banget targetnya muncul. Nggak ada bensin yang sia-sia, efisiensinya jadi maksimal. Oke, sekarang kita sampai di puncaknya. Teknologi injeksi tercanggih. Inilah sistem yang benar-benar mendorong batas-batas tenaga dan efisiensi mesin sampai ke level yang paling tinggi. Kunci dari semua kecanggihan ini ada di satu kalimat sederhana. Bahan bakar disemprotkan langsung ke ruang bakar. Kalau sistem-sistem sebelumnya itu nyemprot bensin di ruang tunggu, nah yang ini bensinnya langsung disuntikan ke pusat aksinya. Inilah yang dinamakan direct injection. Apa untungnya nyuntik bensin langsung ke sana? Dengan cara ini, mesin bisa memadatkan campuran udara dan bensin dengan lebih kuat lagi, atau istilahnya kompresinya lebih tinggi. Ledakan yang dihasilkan jadi jauh lebih bertenaga, yang artinya tenaga dan torsi mobil jadi lebih besar. Ini adalah cara paling efisien yang ada saat ini. Tapi, ya namanya juga teknologi paling canggih, sistemnya jadi lebih rumit dan perawatannya juga harus lebih teliti. Oke, kita udah lihat perjalanannya dari yang paling simpel sampai yang paling canggih. Sekarang, ayo kita kumpulin semua potongan puzzle ini, biar kita bisa lihat gambaran besarnya dengan jelas. Tabel ini nih, ngerangkum semuanya dengan pas. Single point itu simple dan murah, tapi ya paling boros. Multi-point atau MPI adalah pilihan aman yang stabil dan hemat, makanya paling banyak dipakai. Sequential itu satu level di atasnya, ngasih keseimbangan performa dan efisiensi yang lebih baik lagi. Dan terakhir, direct injection, sang juara kalau ngomongin tenaga dan efisiensi, tapi juga yang paling rumit dan butuh perawatan ekstra.
Kalau kalian lebih suka lihat visual, grafik ini nunjukin progresnya dengan jelas banget. Lihat deh peningkatannya. Dari single point yang ada di paling bawah, naik drastis ke multi-point, dan puncaknya ada di direct injection. Ini bukti nyata gimana teknologi itu terus berevolusi jadi lebih baik. Nah, sekarang mungkin ada yang nanya, oke, keren sih, tapi buat apa saya tahu semua ini? Nah, ini dia bagian terpentingnya. Pengetahuan ini beneran berguna banget, entah kalian sebagai pengemudi biasa, pemilik mobil, atau siapa tahu, calon teknisi atau insinyur otomotif masa depan. Ingat, mau sesimpel atau secanggih apapun sistemnya, tugas inti semua EFI itu pada dasarnya sama. Mereka itu manajer cerdas buat mesin kita. Tugasnya, ngatur jumlah bensin biar pas, nyampur udara dan bensin dengan sempurna, mengoptimalkan pembakaran biar lebih bersih dan mengurangi polusi, dan pastinya bikin tarikan mobil jadi lebih mulus dan responsif. Jadi intinya begini, dengan paham sistem FI di mobil, kalian jadi ngerti kenapa performa mobil bisa begini, kenapa konsumsi bensinnya bisa begitu, dan yang paling penting, kalian jadi lebih pintar dalam merawat mobil kalian supaya bisa awet dan performanya tetap prima. Pengetahuan ini ngasih kalian kendali. Sebagai penutup, coba kita pikirkan bareng-bareng. Kalau sistem bahan bakar aja bisa berevolusi secanggih ini dalam beberapa dekade, kira-kira teknologi apa lagi ya yang akan mengubah dunia mobil secara drastis di masa depan? Apakah mobil listrik sepenuhnya, mobil hidrogen, atau mungkin sesuatu yang bahkan belum kita bayangkan sama sekali? Menarik buat dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.